Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 11, kita bertemu lagi dalam kelas fisika. Pada pertemuan kita kali ini, Bapak akan membahas soal yang berhubungan dengan elastisitas dan hukum Hooke. Untuk itu, perhatikan video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa catat pada kertas yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk untuk soal pertama. Sebuah dawai gitar yang panjangnya 80 cm terbuat dari bahan baja yang diameternya 1 mm dan modulus yangnya sebesar 2,5 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Ketika dawai tersebut dibunyikan, panjangnya bertambah menjadi 83 cm. Berapakah besar gaya yang menyembunyikannya? Pada soal ini diketahui sebuah dawai gitar mempunyai panjang 80 cm. Berarti ini adalah panjang awal 80 cm. Kemudian ketika dia bunyikan bertambah menjadi 83 cm. Ya. Jadi dari sini ada pertambahan panjang sebesar 3 cm atau 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian bahan baja pada dawai ini mempunyai diameter 1 mm, D 1 mm. Ini kita konversi ke satuan meter, 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian modulus yang yaitu E sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Ketika dawai dibunyikan, panjangnya bertambah menjadi 83 cm. Berapakah besar gaya? F yang ditanya ya. E sama dengan modulus elastisitas atau modulus yang nilainya sebesar F dikali panjang awal, kemudian dibagi A dikali delta L. F yang ditanya, nilai E sudah ada, nilai panjang awal juga sudah ada, A nya yang belum, delta L juga sudah ada. Ya, ini kita konversi jadi 80 kali 10 min 2 meter. Bagaimana cara mencari A? A kita hitung menggunakan persamaan luas lingkaran 1/4 pi d kuadrat. 1/4 ini 3,14, D kuadratnya adalah 1 kali 10 pangkat min 3 kuadrat ya. KA sama dengan 3,14 per 4, ini 1 kuadrat kali 10 pangkat min 6. KA sama dengan 3,14 per 4 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Sekarang ini kita ubah persamaannya agar tertinggal F saja di sisi ini. A dan delta L ini kita kalikan ke samping. E dikali A dikali delta L, L0 pindah ke bawah sama dengan F. Maka persamaan F adalah E dikali A dikali delta L per L0. F sama dengan E nya 2,5 kali 10 pangkat 11, A nya ini 3,14 per 4 dikali 10 pangkat min 6. Delta L nya 3 kali 10 pangkat min 2 per panjang awal 80 kali 10 pangkat min 2. Kan nilai F sama dengan ini dengan ini habis ya. Kemudian ini dengan ini tinggal 10 pangkat 5. Berarti langsung kita kali 2,5 dikali 3,14, 2,5 dikali 3,14 dikali 3, kemudian dibagi 4, nilainya 5,8875 per 80. Di sini tinggal pangkat 10 pangkat 5 ya. Kemudian kalau kita lanjutkan membaginya dibagi 80
nilainya adalah 0,074 kali 10 pangkat 5. Delta F nilainya sebesar 74 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 5. Delta F sama dengan 74 dikali 10 pangkat 2 atau 7400 Newton. Soalan yang kedua, hitunglah beban maksimum yang boleh digantung pada seutas kawat baja yang luas penampangnya 4 mm kuadrat jika regangan yang terjadi tidak boleh melebihi 0,01. Sedangkan modulus elastisitas baja adalah 2 kali 10 pangkat 11. Ketika ditanya hitunglah beban maksimum, artinya ini M, ya. Secara tidak langsung beban maksimum ini yang diminta adalah berapakah besar gayanya, ya. Dari soal diketahui luas penampang itu sebesar 4 kali 4 mm kuadrat atau 4 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Jika regangan ini E, ya, 0,001, modulus elastisitas E sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Lalu apa hubungannya modulus elastisitas dengan E dan A ini? Modulus elastisitas itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangan, di mana dalam tegangan ini ada F dibagi A, sedangkan dalam E ini ada delta L per panjang awal atau delta L per L0. Cuma karena di sini tidak ada data delta L dan L0, maka cukup di sini kita tuliskan E lagi. Maka E sama dengan F per A dikali E. Karena yang tanya nilai F, maka nilai F besarnya sebesar E dikali A dikali E. Sekarang kita lanjutkan, kita masukkan angkanya E dikali A dikali E. Ini modulus elastisitas 2 kali 10 pangkat 11, nilai A adalah 4 kali 10 pangkat min 6, nilai E 0,001, ya. Ini 8, ini dengan ini tinggal pangkat 5, ini 10 pangkat min 3, maka nilai F ini plus 5, ini min 3, 8 kali 10 pangkat 2. Kalau kita buat 800 Newton. Ini cukup mudah. Sekarang kita lihat soal yang ketiga. Ini soal yang berhubungan dengan hukum Hooke, ya. Dimana dalam hukum Hooke nilai konstanta Pegas itu besarnya perbandingan antara gaya yang diberikan per pertambahan panjang, ya. Delta ini pertambahan panjang, K ini adalah konstanta Pegas atau konstanta gaya. Sekarang kita lihat beberapa siswa melakukan percobaan hukum Hooke. Pegas diberi gaya sehingga dapat diamati pertambahan panjangnya. Mereka membuat grafik dari hasil percobaan beberapa Pegas. Konstanta Pegas paling besar ditunjukkan pada gambar. Sekarang kita lihat, ini F dan ini delta X. Delta ini sama dengan delta L, ya. Ada beberapa buku yang menuliskan delta L, ada beberapa buku yang menuliskan delta X. Penting kita paham delta L atau delta X ini adalah pertambahan panjang. Karena dalam persamaan hukum Hooke, nilai tetapan Pegas atau konstanta Pegas sebanding dengan F dan berbanding terbalik dengan pertambahan panjang. Maka untuk kasus A, B, C, D, E ini kita hitung satu-satu, ya. Kita hitung satu-satu. Kita mulai dari option A dulu. Kita lihat K A, ya. Penanda ini untuk option A. F-nya bernilai 20, ya.
delta L-nya 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2. Maka KA sama dengan 20 bagi 4, 5. Ini kita pindah ke atas jadi 10 pangkat 2. KA-nya sebesar 500 Newton per meter. Sekarang kita hitung yang B. Setelah kita hitung sampai E, nanti kita akan lihat nilai mana yang paling besar sesuai dengan permintaan dari soal. Kemudian konstanta untuk option B, F per delta L. F-nya 20, delta L-nya 0,10. Berarti ini 20 per 10. Nah, ini ya. 20 bagi 10. 2, ini pindah ke atas jadi 10 pangkat 2, maka konstanta untuk option B itu 200 Newton per meter. Yang C, konstanta Pegas C. Kita lihat gayanya 40 Newton per pertamaan panjang 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2. 40 bagi 4, 10. Ini pindah ke atas jadi 10 pangkat 2. 10 kali 100, 1000 Newton per meter. Sekarang yang D, KD. F-nya bernilai 60, pertambahan panjangnya 0,03 atau 3 kali 10 pangkat min 2. KD sama dengan 60 bagi 3, 20. Ini kita pindahkan ke atas. Maka nilai KD adalah 2000 Newton per meter. Sekarang yang E, KE. F-nya bernilai 60, delta L-nya 0,08 atau 8 kali 10 pangkat min 2. 60 bagi 8 ini akan berkoma ya. 7,5 kali ini pindah ke atas jadi 10 pangkat 2. Berarti KE sama dengan 750 Newton per meter. Jadi konstanta paling besar ya, paling besar adalah option ini 500, ini 200, ini 1000, ini 2000, ini 750. Berarti adalah yang D. Kalau ditanya konstanta paling kecil, itu adalah ini yang B ya. Soal selanjutnya, ini rangkaian pegas. 4 buah pegas identik dengan konstanta gaya K disusun seperti gambar dan diberi beban bermassa M. Hitunglah pertambahan panjang untuk masing-masing sistem pegas dinyatakan dalam M, G, dan K. Sekarang untuk sama-sama perlu kita ketahui dalam pegas ada 2 sistem rangkaian, yaitu rangkaian seri ya, rangkaian seri. Ini untuk mencari berapa konstanta penggantinya. 1 per Ks tambah dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 ditambah nanti 1 per Kn. Berapapun terserah ya sampai ke ujung kalau dia seri. Yang kedua ada namanya rangkaian paralel. Untuk mencari konstanta pengganti atau konstanta gabungannya, itu konstanta pengganti paralel atau KP yang S ini seri itu sebesar K1 ditambah K2 ditambah titik-titik ditambah Kn ya sampai ke ujung nanti. Sekarang kita lihat, ini kita buat A, ini kita buat B ya. Kita lihat dulu yang A ya. Ini kita buat K1, K2, K3, K4 ya. Ini K1, ini K2, ini K3, ini K4. Kita lihat dulu gambar A. Antara K1 dan K2 itu hubungannya paralel ya. K1 dan K2 itu paralel ya. Karena dia paralel, ini yang kita hitung dulu ya. Ini yang kita hitung dulu, baru nanti setelah digabung dia akan berbentuk seri ya.
Kalau dia paralel, jadi untuk mencari konstanta penggabung ini 1 per Kp ya, sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Ini 1 per K ditambah 1 per K ya, nilainya sama-sama K. Maka 1 per Kp sama dengan 2 per K. Kalau Kp saja berarti kita balikkan 3 per 2. Setelah ini kita dapatkan ya, maka gambar ini nantinya akan berbentuk seperti ini. Nah, ini yang Kp, ini K3, ini K4. Jadi antara Kp, K3 dan K4 terbentuklah rangkaian seri. Untuk menghitung totalnya, kita hitung, terpaksa kita hitung lagi ya. Jadi Kp, K3 dan K4 itu rangkaiannya adalah seri. Untuk mencari konstanta gabungannya atau Ks, itu cukup kita, oh maaf ya, ini ada kesalahan. Apa ulang dari atas kembali. Untuk paralel bukan seper ya, tapi cukup kita tambahkan. Kita ulang lagi ya, K1 dan K2 paralel. Kalau dia paralel cukup ditambahkan. Kp sama dengan K1 ditambah K2. Maka K ditambah K. Maka nilai Kp sama dengan 2K. Barulah Kp, K3 dan K4 itu seri. Nah, untuk mencari konstanta pengganti serinya baru 1 per Kp ditambah 1 per K3 ditambah 1 per K4. Ini 1 per 2K, ini 1 per K, ini 1 per K. 1 per Ks, ini 1 per 2K, ini 2 per 2K, ini 2 per 2K. Nah, penyebutnya sama. Nilai ini pun sama dengan ini ya. Kalau ini sama-sama kita bagi, nilainya sama dengan di atas. 1 per Ks, 1 tambah 2 tambah 2, 5 ya. Di bawahnya 2K. Cuma yang diminta adalah nilai Ks saja. Jadi cukup dibalik, maka Ks per 1 sama dengan 2K per 5. Karena ini tidak perlu, ini boleh kita hapus ya. Ks-nya 2K per 5. Sekarang kita hitung gambar B. Ya, gambar B, K1, K2 dan K3 itu paralel. Ya, K1, K2, K3 itu paralel. Maka bisa kita dapatkan konstanta pengganti paralel sebesar K1 ditambah K2 ditambah K3. Kp sama dengan K ditambah K ditambah K. Maka Kp nilainya adalah 3K. Sehingga akhirnya nanti gambarnya berbentuk seperti ini. Ini yang Kp setelah digabung jadi 1 Kp dan ini tertinggal K4. Kp dan K4 itu rangkaiannya berbentuk seri ya. Dan K4 itu seri. Maka kita cari lagi konstanta pengganti serinya. 1 per Kp ditambah 1 per K4. 1 per Ks, 1 per 3K ditambah 1 per K. 1 per Ks, 1 per 3K, ini 3 per 3K. Maka 1 per Ks nilai adalah 4 per 3K. Kalau dibalik, maka nilai Ks sama dengan 3K per 4 ya. Ini Ks. Karena di sini ada A dan B, di sini kita buat A, di sini kita buat B ya. Penandanya di ujung agar lebih mudah. Sekarang apakah sudah selesai belum? Karena intinya adalah pertambahan panjang. Untuk mencari pertambahan panjang itu perlu persamaan yang sudah disebutkan pada pertemuan pada slide sebelumnya. K sama dengan gaya yang diberikan per pertambahan panjang. Jadi kalau ditanya pertambahan panjang saja, berarti F dibagi
Kita hitung pertambahan panjang yang gambar A ya. Gambar A dulu. Delta LA sama dengan F dibagi KSA. Delta LA, F di sini adalah nilai gaya barat ya, sebesar M kali G. Di sini juga W sebesar M kali G. Maka di sini berubah menjadi M kali G. KSA di sini 2K per 5. 2K per 5. Maka delta LA nilainya adalah 5 mg per 2K. Cukup sampai sini ya, karena diminta hanya dalam MGK. Ini sudah MGK. Kalau yang B berarti delta LB, F per konstanta seri untuk gambar B. Pertambahan panjangnya adalah F, ini kembali lagi M dikali G ya, karena ada gaya berat, per 3K per 4. Maka delta LB nilainya sebesar 4 mg per 3K ya. Selesai sampai sini. Panjang Pak. Kalau hanya dilihat saja memang panjang, cuma kalau dikerjakan dan paham, insya Allah ini tidak terlalu lama. Soal selanjutnya, Daru dan Anis menyusun beberapa pegas dan diberi beban seperti gambar berikut. Nilai konstanta K1 20 Newton per meter, K2 30 Newton per meter, dan K3 6 Newton per meter. Jika pegas bertambah panjang 2 cm akibat beban yang digantung pada sistem, tentukanlah besar energi pegas. Jadi untuk mencari berapa besar energi pegas, dibutuhkan persamaan sebagai berikut. EP sama dengan setengah K dikali delta L kuadrat ya. Energi pegas. Kenapa EP? Karena energi yang tersimpan di dalam pegas ini hanya energi potensial ya, energi yang terkandung. Jadi tidak ada energi kinetik. Karena pegas ini dia tidak bergerak dari kecepatan awal hingga menuju kecepatan akhir. Apa yang harus kita cari terlebih dahulu? Nilai konstanta pegasnya ya. Konstanta pegas gabungan. Karena nilai delta L sudah ada, bertambah panjang 2 cm. Delta L bertambah panjang 2 cm. Maka delta L di sini nilainya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Sekarang kita lihat K1, K2, dan K3 yang di sebelah kiri ya, itu seri, dan yang sebelah kanan itu juga seri. Agar ini berbeda, kita dalam mencari ini kita berikan tanda. Ini K1 aksen, ini K2 aksen, ini K3 aksen. Kita lihat dulu K1, K2, dan K3. K1, K2, K3 ini seri ya. 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 tambah 1 per K3. 1 per KS sama dengan 1 per K1 nya berapa? 20, K2 nya 30, K3 nya 6. 1 per KS ini bisa kita pakai penyebut 60 ya. Ini 3, ini 2, ini 10. Maka 1 per KS sama dengan 3 tambah 2, 5, 15 per 60. KS saja itu sebesar 60 per 15
sama dengan 4 Newton per meter. Karena nilai K1 dan K1 di sini sama ya, maka untuk K1 aksen, K2 aksen, dan K3 aksen yang rangkaiannya seri, nilai KS aksennya juga sama dengan ini ya, 4 Newton per meter. Akhirnya gambar ini berbentuk seperti ini. Ini KS, ini KS aksen. Antara KS dan KS aksen itu berbentuk lagi paralel. Maka akan kita hitung lagi berapa nilai konstanta akhirnya. KP sama dengan KS ditambah KS aksen. KP sama dengan KS-nya 4, KS aksennya 4. Nilainya ada 8 Newton per meter. Maka KP ini adalah nilai konstanta gabungan total setelah pegas ini kita hitung. Setelah ini kita dapatkan ya. Apa yang harusnya kita hitung lagi? Besar energi pegas. EP sama dengan setengah K dikali delta L kuadrat. P sama dengan setengah K-nya ke mana? K yang di akhir ini, KP ya. Atau ada juga yang membuat K total sama. Kenapa K total? Karena ini adalah akhir dari pencarian untuk pengganti semua total konstanta pegas. Ini delta L kuadrat. EP sama dengan setengah K-nya 8, delta L kuadratnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. P sama dengan ini 4, ini 2 kuadrat 4, ini kita kuadratkan 10 pangkat min 4. Maka nilai EP sama dengan 16 kali 10 pangkat min 4 Joule. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan jangan lupa Anda catat pembahasan Bapak ini dalam kertas yang sudah Bapak sampaikan, yaitu kertas binder, dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau tidak dikumpul, berarti nilai keterampilannya tidak ada. Dan jangan berkecil hati seandainya nanti dalam penerimaan rapor nilainya masih bermasalah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.